Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, Shalom. Berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani Gereja Kristen Jawa Cakraningrat Surakarta. Saat ini kita diberi kesempatan untuk merasakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita rasakan saat ini terambil dari Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas pemeliharaanmu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Berkat bersama keluarga, berkat di tengah-tengah masyarakat dan pekerjaan. Terlebih ya Tuhan, berkat rohani yang akan Tuhan sampaikan pada kami semua di dalam sapaan rohani. Kiranya terlebih dahulu sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami pantas untuk belajar menerima kebenaran sabdamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita persiapkan Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Tenang di segala situasi. Itu tema yang akan kami bawakan pada acara Sapaan Rohani kali ini. Kalau ada pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua, pernahkah Anda dan saya merasa khawatir? Ya, pasti khawatir itu ada. Karena khawatir itu adalah bagian dari kehidupan. Rasa khawatir itu timbul saat seorang melihat keadaan sekitarnya tidak lagi memberikan harapan yang lebih baik. Yang diharapkan tidak kunjung datang. Yang diharapkan membantu ternyata ingkar janji. Hanya PHP saja. Perasaan pemazmur bisa mewakili kita saat ini. Kalau kita membaca Mazmur 55 di antara ayat tersebut berbunyi demikian. Hatiku gelisah, keinginan maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini betapa tidak khawatir atas kesehatan kita saat ini terhadap penyebaran virus COVID-19 yang penyebarannya sangat masif. Setiap saat kalau kita keluar dari rumah, kita kebetulan di jalan, kita mendengarkan sirene yang menuju rumah sakit dengan membawa pasien, ataupun sirene ambulan dari rumah sakit mengantar jenazah ke rumah duka, ataupun
langsung dibawa ke pemakaman. Dan ini tidak hanya terjadi pada lingkungan yang terbatas, tetapi sudah mewabah sebagai pandemi. Pemazmur mengalami hal yang sama saat itu. Yang dialaminya berbeda dengan kita, tapi intinya pemazmur di sini juga mengalami kekhawatiran. Kalau saat ini kekhawatiran kita berkaitan dengan kesehatan, tetapi pemazmur saat itu adalah Daud khawatir terhadap aniaya orang fasik yang dialaminya, yang menyebabkan kemalangan dan teriakan musuh yang menimbulkan kegeraman. Bahkan bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur merasa cemas dan khawatir. Orang yang terdekat, bahkan orang yang bersama-sama masuk ke rumah Allah pun menjadi duri di dalam dagingnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena khawatirnya, saking khawatirnya, kita bisa membaca bagaimana perasaan pemazmur, yaitu di Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Kalau kita belajar dari ayat ini, yang bisa kita petik, yang pertama adalah ketenangan. Namun sebelum adanya rasa tenang, pemazmur ingin terbang, meninggalkan apa yang dikhawatirkan yang terjadi saat itu. Kemudian yang bisa kita petik lagi, tidak usah panik, tidak usah terkejut, ataupun lari dari kenyataan. Kalau seperti hidup ini hanya diisi kekhawatiran, khawatir, dan seterusnya. Hal ini akan menyebabkan jiwa tidak tenang. Sikap bijak adalah tenang dulu. Jadi kalau saat ini yang kita hadapi apapun, pikiran kita buat tenang. Sebab ketenangan bukanlah keadaan. Sekali lagi, ketenangan bukanlah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Keadaan biarlah berjalan, biarlah datang, karena Tuhan menghendaki semacam itu. Tetapi Tuhan juga menghendaki kita untuk mengambil keputusan dengan tenang. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Walaupun situasinya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap tenang. Kita punya alasan kuat untuk berlaku demikian. Sebab kita punya Tuhan. Lebih jauh, kalau kita membaca Mazmur 55, ayat yang ke-23, difirmankan demikian. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Bukan orang lain yang memelihara hidup kita, tapi Tuhan.
Kalau kita rasakan Bapak Ibu saat ini sangatlah nyata pemeliharaan Tuhan terkhusus bagi orang-orang benar. Persoalannya adalah sejauh mana kita percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ada kalanya saat kita mengalami situasi berbagai masalah dalam hidup ini, kita mencari jalan sendiri, merasa mampu, merasa kuat, dan tidak jarang solusinya adalah jalan yang keliru, jalan yang menuju menjerumuskan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan, kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, sebagai orang benar, mari kita bersikap tenang, percaya atas pemeliharaan Tuhan, dan menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dan tidak lupa terus-menerus berdaya upaya untuk keluar dari masalah yang kita hadapi secara umum saat ini. Jangan panik, patuhilah anjuran pemerintah. Tetap sehat, tetap berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.